Di balik jutaan layar ponsel di seluruh Indonesia, sebuah mesin tak kasat mata bekerja tanpa henti siang dan malam. Sebuah mesin yang menurut data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memutar lebih dari 600 triliun rupiah setiap tahunnya. Sebuah angka yang fantastis yang lahir dari jutaan kisah tragedi personal, keluarga yang hancur, harta benda yang ludes, dan jiwa yang terjerat utang. Ini bukan mesin industri atau pasar saham. Ini adalah mesin judi online. Dengan lebih dari 3 juta pemain aktif di Indonesia, fenomena ini telah menjadi epidemi digital. Tapi, apakah mesin ini sebuah penemuan yang sepenuhnya baru? Ataukah ia hanyalah wajah termutakhir dari salah satu hasrat paling purba, paling kuat, dan paling merusak dalam sejarah peradaban manusia? Untuk memahaminya, kita harus mundur jauh ke belakang, ke saat pertama kali manusia memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya pada sebuah lemparan dadu. Hasrat untuk berjudi, untuk menantang takdir, adalah hasrat yang setua peradaban itu sendiri. Jauh sebelum ada kartu atau mesin, manusia purba sudah berjudi menggunakan tulang belulang hewan. Di Mesopotamia kuno, dadu 6 sisi pertama ditemukan, terkubur bersama para raja. Bahkan para dewa dalam mitologi Yunani pun digambarkan membagi alam semesta melalui lemparan dadu. Namun, tidak ada peradaban yang memeluk judi dengan gairah sebesar Roma kuno. Perjudian, terutama permainan dadu yang disebut alea, begitu merajalela hingga mendarah daging. Kaisar-kaisar seperti Augustus dan Claudius dikenal sebagai penjudi berat. Bahkan Julius Caesar saat mengambil keputusan paling krusial dalam karirnya untuk menyeberangi sungai Rubicon dan memulai perang saudara, mengutip sebuah pepatah judi, alea iacta est, dadu telah dilemparkan. Namun, disinilah paradoks fundamental pertama muncul. Meskipun para elit melakukannya secara terbuka, pemerintah Romawi secara resmi melarang keras perjudian bagi rakyat biasa, menganggapnya sebagai sumber kemalasan dan kerusakan moral. Sebuah cerminan dari standar ganda yang akan terus berulang dalam sejarah. Di belahan dunia lain, Tiongkok kuno tidak hanya menemukan cikal bakal permainan kartu pada masa dinasti Tang, tetapi juga melihat sisi lain dari judi sebagai alat negara. Permainan lotre yang kita kenal sebagai keno diciptakan pada masa dinasti Han. Ada teori populer yang kuat dari para sejarawan yang menyebutkan bahwa lotre keno hasilnya turut membantu mendanai proyek-proyek publik raksasa, termasuk pembangunan tembok besar Cina. Di sini, untuk pertama kalinya, negara tidak hanya mengatur, tapi juga bertindak sebagai bandar, sebuah konsep yang akan disempurnakan ribuan tahun kemudian. Selama berabad-abad, judi tetap menjadi aktivitas yang tersembunyi atau semi-ilegal. Semua berubah pada pertengahan abad ke-19 dengan lahirnya Kasino Monte Carlo. Dibangun untuk menyelamatkan keluarga kerajaan Monaco dari kebangkrutan, kasino ini membungkus judi dalam kemewahan. Dengan arsitektur yang megah dan aturan berbusana yang ketat, ia mengubah citra judi dari aktivitas rendahan menjadi hiburan eksklusif bagi kaum elit Eropa. Jika Monte Carlo adalah untuk para pangeran, maka Las Vegas adalah untuk rakyat biasa. Di tengah gurun Nevada, sebuah kota dibangun di atas satu janji, kesempatan untuk mengubah nasib dalam semalam. Didanai oleh uang dari organisasi kriminal dan tokoh-tokoh ikonik seperti Bugsy Siegel, Las Vegas menjadi ibu kota judi dunia. Disinilah psikologi perjudian modern disempurnakan. Kasino dirancang tanpa jendela dan tanpa jam untuk membuat pemain lupa waktu. Dan labirin karpetnya yang ramai sengaja dibuat membingungkan agar orang sulit menemukan jalan keluar. Namun, kontribusi terbesar Vegas bagi evolusi candu ini bukanlah kemewahannya, melainkan penyempurnaan sebuah penemuan mekanis yang jenius, mesin slot. Diciptakan oleh Charles Fay pada akhir abad ke-19, mesin ini melakukan sesuatu yang revolusioner. Ia mempersonalisasi dan mengotomatisasi judi, membuatnya tidak lagi membutuhkan bandar atau pemain lain. Hanya ada Anda dan mesin. Siklus taruhan, putaran, dan hasil bisa terjadi dalam beberapa detik. Sebuah percepatan yang akan menjadi fondasi dari revolusi berikutnya. Dan kini, kita kembali ke masa sekarang. Revolusi digital mengambil semua elemen yang telah dibangun sejarah. Kecepatan mesin slot, aksesibilitas lotre, dan potensi kemenangan besar, lalu menggabungkannya menjadi bentuk yang paling sempurna dan paling berbahaya. Judi online. Internet telah menghapus semua batasan. Kasino tidak lagi di Vegas. Ia ada di saku Anda, 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
Mesin slot modern tidak lagi mekanis, melainkan algoritma canggih yang dirancang oleh para psikolog perilaku. Mereka menggunakan konsep RTP atau Return to Player untuk menciptakan ilusi bahwa kemenangan selalu dekat. Mereka secara spesifik merancang momen hampir menang atau near miss, di mana 2 dari 3 simbol jackpot muncul, karena mereka tahu momen ini melepaskan dopamin di otak, sama seperti saat menang sungguhan. Ada juga konsep kerugian yang disamarkan sebagai kemenangan atau losses disguised as wins, di mana Anda bertaruh 1.000, menang 500, tapi mesin tetap merayakannya dengan lampu dan suara kemenangan, membuat Anda merasa menang padahal Anda baru saja rugi. Kecepatan putaran yang bisa mencapai ribuan kali per jam, transaksi digital yang membuat uang terasa tidak nyata, dan penggunaan big data untuk menganalisis perilaku Anda dan memberikan penawaran yang paling menggoda, menciptakan badai sempurna untuk menghancurkan kontrol diri. Ini bukan lagi permainan untung-untungan. Ini adalah sebuah sistem yang dirancang secara ilmiah untuk membuat Anda terus bermain hingga tetes terakhir. Sejarah menunjukkan bahwa hasrat manusia untuk berjudi itu abadi. Wajahnya selalu berubah, dari dadu tulang di tangan kaisar hingga meja kartu mewah di Monaco, dan kini layar yang berkedip di ponsel kita. Namun tujuannya tetap sama, menjual harapan dengan risiko kehancuran. Pelajaran dari sejarah bukanlah bahwa kita bisa menghapus hasrat purba ini, karena itu mungkin mustahil. Pelajaran yang lebih penting adalah bahwa setiap kali teknologi judi berevolusi, dampaknya menjadi semakin luas, semakin cepat, dan semakin personal. Mesin judi telah berevolusi dari sebuah dadu menjadi sebuah algoritma AI yang dirancang khusus untuk memahami dan mengeksploitasi kelemahan psikologis Anda. Pertanyaannya bukanlah apakah kita bisa menang melawan mesin ini, melainkan bagaimana kita sebagai masyarakat bisa membangun pertahanan diri yang paling kokoh untuk tidak ikut bermain